Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang feminisme dan disorientasi seksual dalam perspektif Islam. Anggota kelompok kami berjumlah 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Ilsan Basori. Yang kedua ada Tegar Aryan Prasetyo. Dan yang ketiga ada Yolanda Rizky Febriana. Untuk pokok pembahasan, di sini ada 5. Yang pertama, perempuan dalam sejarah pra-Islam. Yang kedua, konsep Islam tentang perempuan dan laki-laki. Yang ketiga, sejarah dan ragam feminisme. Yang keempat, feminisme dalam pandangan Islam. Dan yang terakhir, disorientasi seksual LGBT dalam pandangan Islam. Yang pertama, perempuan dalam sejarah pra-Islam. Sebelum datangnya Islam, terdapat sekian banyak peradaban besar, seperti Yunani dan Romawi, Hindu atau Buddha, Yahudi, dan Jahiliyah. Wanita di mata orang-orang Yunani tidak punya tempat yang bebas untuk bernafas. Wanita seringkali dilecehkan dan diejek. Mereka mengklaim kaum wanita sebagai najis dan kotoran dari hasil perbuatan setan. Para perempuan disekap dalam istana-istana. Mereka diperjualbelikan, sedangkan yang berumah tangga sepenuhnya berada di kekuasaan suaminya. Adapun dalam peradaban Romawi, wanita sepenuhnya berada di kekuasaan ayahnya. Setelah kawin, kekuasaan tersebut pindah ke tangan para suaminya. Dalam peradaban Hindu dan Cina, memiliki respon yang serupa dengan peradaban-peradaban Yunani dan Romawi. Hak hidup seorang wanita yang bersuami harus berakhir pada saat kematian suaminya. Istri-istri harus dibakar hidup-hidup pada saat suaminya dibakar. Dan dalam ajaran Yahudi, martabat perempuan sama dengan pembantu. Ayah berhak menjual anak perempuan. Kalau ia tidak mempunyai saudara laki-laki, ajaran mereka menganggap perempuan sebagai sumber laknat, karena dialah yang menyebabkan Adam terusir dari surga. Dan di semenanjung Arabia, sebelum datangnya Islam, terdapat kebudayaan yang disebut jahiliyah. Di zaman ini, perempuan dipandang amat rendah. Seorang bapak merasa malu bila istrinya melahirkan bayi perempuan, sehingga di kalangan mereka terdapat kebiasaan mengubur bayi perempuan. Perempuan pada zaman jahiliyah dianggap benda yang dimiliki oleh seorang laki-laki. Yang kedua, konsep Islam tentang perempuan dan laki-laki. Yang pertama, prinsip kesetaraan gender yang dikemukakan dalam Al-Quran. Islam datang untuk membebaskan perempuan dan dari perlakuan yang tidak manusiawi dari berbagai kebudayaan manusia sebagaimana disebutkan di slide sebelumnya. Islam memandang perempuan sebagai makhluk mulia dan terhormat yang memiliki hak dan kewajiban. Dalam Islam, haram hukumnya menganiaya dan memperbudak perempuan dalam Al-Baqarah tahun 2003 nomor 11. Islam adalah agama pertama yang menempatkan perempuan sebagai makhluk yang tidak berbeda dengan laki-laki dalam hakikat kemanusiaannya. Meskipun begitu, dalam beberapa hal prinsipil terdapat perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Perbedaan ini bukan untuk merendahkan satu sama lain, melainkan untuk saling melengkapi. Sebab Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka saling berpasangan, dijelaskan dalam surat Yasin ayat 36. Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad mengharapkan agar semua umat manusia, terutama kaum pria di muka bumi ini, untuk memperlakukan kaum wanita lebih baik dan terhormat sesuai dengan prinsip ajaran kesetaraan pria dan wanita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mulia. Dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Hujurat ayat ke-13, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang menjadikan kamu berbangsa-berbangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal." Dan dalam surat An-Nahl ayat 97, jelaskan bahwa barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka, bahwa pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ayat di atas menjelaskan pandangan yang positif tentang kedudukan dan keberadaan wanita yang memiliki kedudukan setara atau egaliter, serta hak dan kewajiban yang sama dengan pria dalam hal berbuat baik dan mendapat imbalan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, pada prinsipnya seluruh tanggung jawab dan hak laki-laki atau perempuan adalah sama. Siapa saja yang melakukan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia dalam keadaan beriman, maka ia akan memperoleh surga. Puncak tertinggi ibadah yang dapat dicapai oleh laki-laki dan perempuan itu sama. Berbagai ayat Al-Quran yang berbicara tentang kesetaraan gender dengan mengangkat isu-isu perempuan yang memang menjadi agenda penting dalam Islam. Prinsip-prinsip kesetaraan gender yang dikemukakan Al-Quran antara lain yang pertama, laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba Allah. Yang kedua, laki-laki dan perempuan sama-sama menerima beban taklif. Yang ketiga, laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial. Dan yang keempat, laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi
sebagai manusia. Yang kedua, perbedaan perempuan dan laki-laki. Dalam surat Al-Imran ayat 36, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa secara kodrati laki-laki memang berbeda dari perempuan. Letak perbedaan ini menurut Kiai Haji Ali Yafi sebagian besar menyangkut dua hal, yaitu perbedaan biologis dan perbedaan fungsional dalam kehidupan sosial. Dan yang ketiga, hak-hak perempuan. Secara umum, dalam surat An-Nisa ayat 32 menunjuk kepada hak-hak perempuan. Tentang hal ini, Quraisy Shihab menyebutkan beberapa hak yang dimiliki oleh kaum perempuan menurut Islam, yakni hak politik, hak bekerja atau profesi, dan hak belajar. Sedangkan menurut Muhammad Usman Al-Hajj menambahkan hak sipil, hak berpendapat, dan hak mengajukan percayaan. Terkait dengan profesi, dapat dikemukakan bahwa perempuan mempunyai hak untuk bekerja selama perempuan itu membutuhkannya atau pekerjaan itu memang cocok untuk perempuan. Untuk slide selanjutnya akan saya berikan kepada teman saya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Rizky Febriana. Pertama-tama saya berterima kasih atas presentasi tadi dari Mas Irsan. Untuk yang kedua, saya ingin menjelaskan mengenai sejarah dan ragam feminisme. Sejarah singkat feminisme. Gerakan feminisme ini muncul di Barat dan tidak dapat dipungkiri merupakan respon dan reaksi terhadap situasi dan kondisi kehidupan masyarakat di sana. Di Barat, sejak zaman dahulu sampai zaman abad modern, perempuan disamakan dengan budak dan anak-anak dianggap lemah fisik maupun akalnya. Kata feminisme diperkenalkan pertama kali oleh aktivis sosialis utopis sebagai sebuah gerakan sosial dengan tujuan yang jelas. Feminisme mulai timbul pada abad ke-18 di Eropa, tepatnya di Prancis. Gerakan ini didorong oleh ideologi pencerahan Aufklärung yang menekankan pentingnya peran rasio dalam mencapai kebenaran. Dari latar belakang demikian, di Eropa berkembangnya gerakan untuk menaikkan derajat kaum perempuan, tetapi gaungnya kurang keras. Baru setelah terjadi revolusi sosial dan politik di Amerika Serikat, perhatian terhadap hak-hak kaum perempuan mulai mencuat. Untuk yang kedua ada ragam feminisme. Ragam feminisme saya bagi menjadi 5. Feminisme liberal, Marxis, radikal, sosialis, dan sejumlah aliran feminisme lainnya. Kemudian untuk slide selanjutnya, saya bagi menjadi 5 poin. Untuk poin pertama, menciptakan perbedaan perempuan dan laki-laki dengan keunikannya. Dijelaskan di surat Yasin ayat 36. Untuk yang kedua, mereka diciptakan untuk berpasang-pasangan. Yang ketiga, tidak semua harus dipandang sebagai kesetaraan gender. Dalam artian, tidak semua masalah harus disamakan dengan kesamaan gender. Tidak harus diagung-agungkan dengan kesamaan gender. Untuk yang keempat, Islam tidak memandang peran seseorang. Dalam artian, Islam tidak menilai kemuliaan seseorang dari perannya masing-masing. Untuk yang kelima, tolak ukur kemuliaan menurut Islam adalah melalui ketakwaan seseorang. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Mas Tegar Aryan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Yola atas waktu yang diberikan. Saya di sini akan menjelaskan disorientasi seksual atau LGBT dalam pandangan Islam. Yang pertama ada homoseksual dalam Islam. Homoseksual atau gay atau lesbian di dalam agama Islam disebut dengan istilah al-liwat, yang berarti orang yang melakukan perbuatan seperti kaum Nabi Lut, yang pelakunya disebut dengan al-lutiyu, yang berarti laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan laki-laki. Sedangkan istilah lesbian di dalam agama Islam disebut dengan asyihak, yang berarti perempuan melakukan hubungan seksual dengan sesama perempuan. Dan yang kedua adalah sejarah LGBT dalam ajaran agama Islam. Dalam hukum Islam, homoseks sesama pria disebut liwat, yang akarnya dari Lut.
Hal itu terjadi karena perbuatan tersebut pernah dilakukan oleh kaum yang durhaka kepada seruan Nabi Lut alaihissalam. Kaum itu berdomisili di negeri Sodom atau yang sekarang di sebelah timur laut Mati atau di Yordania sekarang. Dan karena itu, di kalangan bangsa barat yang beragama Kristen, perbuatan tersebut disebut sodomi. Dan yang ketiga ada homoseksual, termasuk dosa besar. Hal tersebut karena termasuk perbuatan keji yang merusak kepribadian, moral, dan agama. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 80 dan 81 sebagai berikut. Dan kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita. Malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas." Dan yang keempat, ada hukum homoseksual dalam Islam. Ulama fikih sepakat mengharamkan homoseksual dan lesbian berdasarkan Al-Quran dan hadis. Disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abi Sa'id yang berbunyi, "Janganlah pria melihat aurat pria lain, dan janganlah wanita melihat aurat wanita lain, dan janganlah bersentuhan pria dengan pria lain di bawah sehelai selimut atau kain, dan janganlah pula wanita bersentuhan dengan wanita lain di bawah sehelai selimut atau kain." Dan yang kelima, larangan homoseksual. Larangan homoseksual bukan hanya merusak kemuliaan dan martabat kemanusiaan, tetapi juga resikonya lebih besar lagi, yaitu menimbulkan penyakit kanker kelamin, HIV atau AIDS, sipilis, dan lain-lain. Demikian pula perkawinan waria yang telah menjalani operasi pergantian kelamin karena hanya kelaminnya saja yang berubah, tetapi tabiat sebagai laki-lakinya tidak bisa diubah. Ya, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.